Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu ingin salah satu mewakili berdoa di depan. Ketua kelasnya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita percaya masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ali, Idin, Naino, Idin, Keza, Sakit, Naila, Sakit. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Kita belajar tentang proposal ya. Kali ini kita akan belajar tentang jenis, bahan dan alat untuk kerajinan, kemudian macam-macam kerajinan dari kata lokal. Ada yang tahu kaitan antara proposal dan macam-macam kerajinan atau jenis dan karakteristik bahan alat kerajinan? Ada yang tahu kaitannya? Ibu minta izin membuka masker ya. Jadi, misalnya kalian ingin membuat kotak pensil, ya, ingin membuat kotak pensil sendiri. Tentu saja kalian akan membutuhkan apa untuk menjadikannya? Membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan tersebut kalian harus menyediakannya. Sebelumnya kalian harus punya apa dulu untuk bisa ada alat dan bahan itu? Dana. Kalian harus punya dana. Biasanya kalian minta pada siapa? Orang tua. Apakah langsung diberi? Harus menyampaikan apa dulu? Alasan. Harus menjelaskan dengan detail. Ya tidak? Ya. Tentu papa dan mama tidak akan langsung memberikan apabila penggunaannya tidak jelas. Tapi akan menjelaskan ini Pak, saya mau bikin kerajinan dalam bentuk kotak pensil. Kemudian papa akan memberikan dananya sehingga kalian bisa menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kotak pensil. Besarannya apakah selalu sesuai dengan keinginan kalian? Ya. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan papa dan juga menyesuaikan dengan alasan kalian. Ini untuk apa kotak pensilnya? Untuk mengerjakan tugas Pak. Tentu saja dananya akan dicarikan ya sama ayahnya, sama papanya. Tapi kalau hanya untuk percobaan aja biasanya dana yang disiapkan tidak terlalu tidak menyesuaikan keinginan kalian, tapi menyesuaikan kondisinya apa. Ya, benar tidak? Demikian pula dengan proposal dan jenis, alat dan bahan serta karakteristik dari kerajinan serta macam-macam kerajinan. Kalian bisa membuatnya jika dana yang kalian siapkan sesuai. Ya tidak? Ya. Bila dananya banyak, otomatis kalian bisa membuat kerajinan sesuai keinginan hati kalian. Ya tidak? Ya. Sudah tahu apa kaitannya? Sudah tahu apa kaitannya? Ya. Apa kaitannya? Untuk menyesuaikan dana, untuk membentuk suatu apa tadi? Untuk membuat suatu kerajinan kita membutuhkan dana. Dana itu kita ajukan melalui nah, selanjutnya bentar ya. Untuk mengetahui manfaat dari belajar jenis, bahan, dan karakteristik dari kerajinan, Ibu akan menampilkan sebuah video, gambar dulu ya. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan disimak baik-baik gambarnya. Bentar.
Silakan dipakai gambarnya. Mulai dari atas ya. Nah. Apa ini? Pulsa. Apa ini? Ini apa? Apa? Kerajinan tas. Apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar itu? Bahan yang tas yang terbuat dari bahan alam. Lalu apa lagi yang bisa diceritakan? Bahannya terbuat dari bahan alam. Boleh angkat tangan suaranya yang lantang. Apa? Apa yang bisa diceritakan? Jangan takut. Apa yang bisa diceritakan dari ini? Tadi kalian mengatakan ini adalah kerajinan yang terbuat dari rotan. Kemudian apa yang bisa diceritakan lagi? Apakah dia tiba-tiba dari rotan bisa menjadi tas? Tidak. Di mana dulu dia bisa jadi? Dari anyam. Itu namanya apa? Teknik apa? Pembuatannya, ya. Teknik pembuatannya. Lalu masih ada yang bisa diceritakan dari gambar ini? Sebagai apa? Benda pakai. Apakah dia bernilai artistik? Ya. Selanjutnya, ini gambar apa? Tarawa. Dia terbuat dari bahan apa, nak? Kayu. Kayu itu bahan apa? Bahan alam. Lunak atau keras? Keras. Bagaimana cara pembuatannya, yang tahu? Diukir. Alat ukir apa saja biasanya? Palu. Apalagi? Pahat. Apalagi? Apakah kalian membutuhkan pensil? Ya. Untuk apa? Gambar ya, membuat apa desain sketsanya atau polanya. Biasanya digunakan untuk apa ini? Menari. Untuk benda hias. Bisa untuk apa lagi? Pajangan dan lain sebagainya ya. Masih ada gambar yang bisa kalian lihat? Ini apa? Ayo, apa ini namanya? Terbuat dari apa? Rotan. Kalau tikar dari rotan itu sebutannya apa, nak? Lampit. Lampit. Jangan takut. Namanya apa? Lampit. Orang Palangkaraya menyebut tikar dari rotan ini namanya lampit. Bagaimana cara pembuatannya? Dari rotan yang utuh dipotong-potong lalu diapakan? Kan rotan itu bentuknya bulat ya, jadi kan dia jadi tipis-tipis itu diapakan dulu? Diiris dulu, terus dianyam, dihaluskan tidak? Sakit semua nanti pantat karena apa namanya sembilunya itu sedikit kali ya. Oke. Sudah ini dianyam gitu ya, pakai benang atau pakai apa? Pakai benang. Selanjutnya ada lagi, ini kesukaannya cewek nih. Apa namanya? Tas. Tas ini terbuat dari apa? Bentar ya, Mas Ulin. Terbuat dari apa tasnya? Kayu. Termasuk bahan lunak atau bahan keras? Bahan keras. Bahan keras atau bahan lunak? Keras. Ada yang bilang kayu lunak. Jadi kayu ini nanti diapakan? Dipipihkan. Kita menggunakan apa alatnya tadi? Baru kemudian diapakan? Ayo, kalau mau jadi tas diapakan dulu? Masa tiba-tiba dari kayu itu langsung didirikannya? Diapakan dulu ya? Diapakan? Dirangkai dia. Ada istilahnya? Bentar. Silakan masuk.
Didorong aja. Dan benturannya. Ya. Siapa guru? Kalau dia tidak mau, ditutup lagi anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana tadi setelah kulit kayunya dipukul-pukul, diapakan? Dihaluskan. Dihaluskan. Lalu kalau kalian mau bikin baju itu diapakan dulu? Sebelum dijahit diapakan? Dipotong pola. Baru kemudian dipotong. Terus dijahit. Paham ya? Selanjutnya ini apa? Pas. Dia terbuat dari apa? Nilai dalam ini kan dari kain. Diapakan? Semen. Kita pernah melihatnya ya? Bagus ya, nggak kayak kain ya, dia kayak batu. Ada yang tahu ini apa? Beros. Ya. Beros apa jepit? Bisa keduanya ya? Karena dia tidak menunjukkan baliknya kan? Kita nggak tahu beros apa jepit. Mungkin kalau menurut ibu ini bros ya. Terbuat dari apa dia? Dari kain. Ini nih membutuhkan teknik dan pembuatan yang agak sedikit rumit dan memerlukan ketelatenan. Semuanya memiliki ketelatenan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau ini biasanya lebih ke tangan terampil perempuan, tapi tidak memungkiri laki-laki pun biasanya bisa juga ya. Karena penjahit desainer itu banyak yang laki-laki. Ingat Ivan Gunawan? Ya, dia laki-laki tapi desainnya bagus-bagus dan sangat detail ya. Ini apa? Asalnya bakul ya. Kemudian berubah menjadi apa? Karena apa dia bisa berubah jadi tas? Hiasannya ini terbuat dari apa? Ada yang bisa ini? Ada yang bisa mengira apa ini? Ada yang bisa mengira tadi itu apa? Plastik? Nah, ibu melihat ada pita di situ ya. Pita sama dengan bahan yang di atas tadi nak. Nah ini, ya tidak? Sama enggak? Kain apa ini? Kain perca. Ya. Jadi tas kurun yang seperti itu dia bisa menjadi keren dengan ditambah hiasan dari kain perca. Ini ada dua teknik yang masuk di sini. Untuk bikin tasnya kita apakan dulu? Dianyam. Kemudian kalau untuk hiasannya diapakan? Salah, ditempel. Dijahit. Menggunakan teknik apa? Ada yang tahu? Biasanya apa? Biasanya untuk menempel hiasan-hiasan di ini? Kancing. Apa tadi? Bordir bisa, tapi ini karena dalam bentuk kain berarti dia bukan bordir. Apa namanya? Satunya kawannya bordir? Sablon. Sablon ditempel. Ini
Ya, bawahnya bordir apa? Dia seperti menjahit, ya, tapi dia menggunakan alat yang lebih besar. Apa tadi? Disulam. Ya, disulam ya, benar tidak? Ada yang ditempel, ada yang disulam. Ya Pak, bagaimana teknik pembuatannya? Ini? Ini dijahit juga ya? Iya. Tapi sepertinya ada teknik tertentu. Kalian bisa searching ya, ini teknik apa. Kemudian ini apa lagi? Shorting juga. Habis gambarnya. Baik. Sampai di sini. Bentar. Dari macam-macam kerajinan atau bahan yang ditampilkan, kalian sudah bisa menyimpulkan tidak apa manfaat kalian belajar jenis dan karakteristik bahan serta macam-macam kerajinan dari pasar lokal. Ada yang paham apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita belajar ini? Ibaratnya kalian mau bikin kerajinan kotak pensil, kalian kan harus literasi dulu ya, mencari di internet, mencari di media sosial, kira-kira yang mau aku bikin nanti modelnya bagaimana, bentuknya bagaimana, ya tidak? Iya. Nah, apa manfaatnya? Mengetahui ya, bahan dan teknik yang efektif. Kemudian apa lagi? Ya, bisa menambahkan nilai artistik. Apa lagi? Kalau kalian mengetahui macam-macam itu tadi, kemudian mengetahui jenis dan karakteristik bahan, itu otomatis nanti akan mempermudah kalian tidak dalam pembuatan. Mempermudah, ya, permudah ya. Jangan begitu, kalian akan memahami bagaimana mengatasi bahan A, bagaimana mengatasi bahan B, ya tidak? Oke. Kita akan mempelajari ini semuanya melalui produk yang akan kalian hasilkan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan belajar kita adalah membuat perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Ya, jadi kalian menentukan produknya apa bersama teman-teman kalian, dan kalian akan mendesain pembuatan produk tersebut untuk membangun semangat usaha. Jadi niatnya memang untuk usaha, jadi produknya harus benar-benar berkualitas. Ya nak ya. Kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Kemudian melaksanakan dengan cara berceramah. Ibu sudah melakukan ceramah dari tadi ya. Kalian juga sudah menyampaikan ceramah untuk menjawab pertanyaan Ibu. Kemudian tanya jawab, kalian boleh bertanya, Ibu juga boleh bertanya dan kalian menjawabnya. Kalau kalian bertanya, Ibu akan menjawabnya. Selanjutnya diskusi melalui kegiatan kelompok dan demonstrasi menampilkan apa yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok. Lalu pendekatan yang Ibu gunakan adalah konstruktif dan PPAJK. Jadi kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran kali ini, yaitu kita gunakan Google Classroom, WhatsApp, kita juga menggunakan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan nanti dan Ibu kirim di GCN. Ya nak ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, sudah paham semuanya ya? Baik, kita masuk ke kegiatan inti. Di sini kalian akan melihat video atau gambar yang akan Ibu tampilkan. Atau kalian bila tidak puas melihat di depan, kalian bisa melihat melalui GCR karena Ibu sudah memposting videonya di sana. Sebelumnya Ibu akan memberikan video tentang Kimekomi Patchwork. Kita lihat bersama-sama ya.
Suaranya terdengar tidak? Belum kedengaran, Bu. Ya. Ini iklannya ini ya. Jaringan itu kuat aja, tapi dia nggak bisa muter ya Nok ya. Nah, jaringan tidak bersahabat. Kalian boleh melihat GTR dulu ya videonya karena di tampilan tidak bisa terputar. Kalian boleh melihat GTR kalian dulu. Di sana yang sudah posting. Kalau ada pertanyaan nanti langsung saja angkat tangan dan sampaikan kepada Ibu. Silakan menyimak dulu. Ini kan sudah baik. Kalian sudah menyaksikan video yang baru saja Ibu tampilkan ya, terkait jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan. Yang ingin Ibu tanyakan, kerajinan sebagai fungsi pakai dan fungsi hias, ada yang bisa menganalisisnya atau menguraikannya? Misalkan untuk jepit rambut tadi yang kita tampilkan di awal. Siapa bisa menganalisis fungsi pakai dan fungsi hiasnya? Boleh angkat tangan? Angkat tangan? Boleh Anissa? Berdiri Anissa? Jadi fungsi pakai jepit rambut itu untuk menjepit rambut agar terlihat rapi. Kalau fungsi hiasnya buat mempercantik penampilan. Ya, untuk mempercantik penampilan dan untuk menjepit rambut agar rapi. Kemudian ada yang namanya tas kayu tadi ya. Tas yang berasal dari kulit kayu. Ada yang bisa menganalisis fungsi pakai dan fungsi hiasnya? Boleh angkat tangan? Siapa yang bisa? Silakan. Boleh. Rendra. Yang tas kayu tadi fungsi pakainya untuk membawa barang-barang. Kalau untuk fungsi hiasnya itu untuk kelengkapan fashion. Ya, betul. Perlengkapan fashion itu mau apa? Untuk lebih keren, Ya, lebih keren, lebih cantik, lebih fashionable. Benar ya. Itu fungsi hiasnya dia untuk mempercantik penampilan dan untuk membawa barang-barang ya. Fungsi pakainya. Selanjutnya untuk satu lagi. Untuk tikar lampit. Tadi kita ada menyimak produk kerajinan dari rotan namanya tikar lampit.
Ada yang bisa menguraikan fungsi pakai dan fungsi hiasnya? Ya. Tikar lampir digunakan untuk apa? Sebagai alas. Kemudian kalau di dalam rumah, kemudian ditaruh di depan rumah sebagai apa? Hiasan. Sebagai hiasan. Pernah melihat lampir digunakan untuk hiasan di dinding? Tapi yang ukurannya besar atau kecil? Yang kecil. Kalau yang besar dia digunakan sebagai alas. Kalau yang kecil digunakan untuk dekor. Ya. Selanjutnya kalian tentu saja akan mengetahui apa bahan-bahan dari produk kerajinan yang sudah disebutkan tadi, fungsi hias dan pakainya ya. Kalau tikar lampir tadi bahan alam atau bahan buatan? Dari apa? Dari rotan. Kemudian apa namanya, kalau apa tadi setelah lampir tadi sebelumnya tas kayu. Tas kayu bahannya dari apa? Dari kayu. Dia bahan alam atau bahan buatan? Alam. Kemudian penjepit tadi dari kain kaca. Dia bahan alam atau bahan buatan? Bahan buatan. Ya, jadi kalian sudah bisa ya mengklasifikasi mana kerajinan yang dari bahan alam, mana kerajinan yang dari bahan buatan. Kalau misalnya tote bag yang kombinasi tadi, ada kan kalian lihat gambar di awal, tote bag kombinasi itu terbuat dari bahan alam atau bahan buatan? Buatan. Dari apa dia? Kain perca sama kain jin. Kain jin ya, dimodifikasi. Lalu ada bahan buatan untuk pembuatan produk kerajinan. Tadi Bu sudah sebutkan beberapa contohnya. Tolong sebutkan contoh-contoh yang lainnya. Ya, Pak bisa. Bahan-bahan yang dibuat dari produk kerajinan yang dibuat dari bahan-bahan buatan. Produk kerajinan yang dibuat dari bahan-bahan buatan. Contoh produknya apa aja? Pak? Sandal dari apa? Sandal dari yang keras, apa yang Karet. dari karet. Yang lagi in sekarang itu dari buatan atau dari alam? Alam. Sebenarnya dari alam tapi diolah dalam. Iya. Sebenarnya dari alam tapi diolah kembali. Kalau karet itu ada pohonnya ya. Jadi dia dari alam. Hanya saja dia itu pengolahan dari alam menjadi produk, kemudian diapakan? Jadi limbah, kemudian diolah kembali. Klasifikasinya masuk apa? Bahan alam atau bahan buatan? Bahan alam, tapi dia juga berupa limbah kayu. Nah, kalau mau berkeren mana? Nah, contoh lagi yang dari buatan, yang Ibu minta yang bahannya dari bahan buatan produknya. Saya Boleh. contohnya yang dari bahan pembuatan itu adalah keset yang terbuat dari kain perca. Ya, keset dari kain perca. Kemudian yang ini tadi pas rumah dari kain perca. Ada lagi Dompet ya. masker dibuat dari kain perca. Bahan buatan yang lainnya, kerajinan patung dari lilin. Bahan pensil dari sedotan, benar. Sedotan itu bahan alam atau bahan buatan? Buatan. Plastik ya. Ada lagi apa alat-alatnya? Masa kalian ini ya? Karena badannya di lingkungan sekitar kalian loh, banyak sekali. Kursi tas dari gelas Kursi plastik, tas dari gelas plastik. tas Dari gelas plastik. dari gelas plastik, benar ya? Ada kerajinan yang dibuat dari tas dari gelas plastik yang dianyam, ya. Baik. Selanjutnya dari apa yang sudah Ibu tampilkan tadi,
tentu saja kalian akan mendapatkan ide atau inspirasi, benar tidak, untuk membuat sebuah produk. Bila kalian ingin buat produk, kalian sudah mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah Ibu tampilkan tadi. Ya, silahkan merencanakan apa kira-kira yang bisa kalian buat dari apa yang sudah Ibu tampilkan melalui gambar dan video tadi. Ya, silakan membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang kita sepakati tadi ya. Kemudian ibu mengirim tugas melalui GTR ya. Ibu mengirim tugas melalui GTR. Di sana ada LKPD 2. Di sana ada LKPD 2. Lembar kerja kelompok. Jangan lupa LKPD 1 yang sudah Ibu tanyakan tadi secara lisan ya. Rinciannya kalian cantumkan di LKPD 1 dan dikirim ke Google Classroom. Ibu sudah sematkan dokumennya per masing-masing anak, jadi kalian bisa mengerjakan di sana ya. Sekarang kita kerja kelompok dulu. Dari kalian semua sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Boleh dibuka BTR-nya atau kalian bisa melihat tampilan yang ada di dinding ya. Kelihatan atau tidak? Di sini kalian diminta untuk menganalisis jenis dan karakteristik bahan kerajinan, kemudian menganalisis macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal. Tadi kalian sudah melihat apa saja produk-produk dari lokal ya. Kemudian kalian diminta untuk menganalisis teknik produksi kerajinan dan tahapan proses produksi kegiatan. Dari video tadi sudah dilihat, disaksikan bagaimana cara membuat tote bag kan? Itu adalah tahapannya. Kemudian kalian juga diminta membuat desain. Jadi desain. Setelah kalian menganalisis semuanya, kalian mulai membuat desain. Ini ya tugasnya. Silakan di-riset pasar yang dikembangkan dalam skema langkah-langkah perencanaan usaha kerajinan pasar lokal produk tote bag. Jadi kalian diminta melihat tote bag hasil kerja pasar ya. Kalian bisa mencarinya di internet, kalian bisa melihatnya di YouTube, kalian bisa melihat di Instagram, semua ada ya tote bag seperti itu. Nah, kalian pelajari bahan bakunya dari apa saja, kemudian harganya kira-kira berapa seking ya, kemudian peralatannya. Kalian bisa melihat di Shopee juga, bisa melihat di Tokopedia tote bag itu berapa harganya, bahannya terbuat dari apa saja, di sana speknya ada. Nama produknya, teknik pembuatannya, bagaimana dia memasarkannya, kemudian distribusinya seperti apa, peminatnya dari kalangan apa, inovasi produknya apa, kalian menganalisisnya ya. Kemudian ketersediaan bahan bakunya kira-kira susah atau tidak. Lalu dievaluasi. Evaluasi itu maksudnya produk itu masih ada kekurangan. Kekurangannya apa di situ ya? Atau keunggulannya apa? Kolom selanjutnya apa isinya? Pengembangan ide hasil diskusi. Apa itu? Ada yang tahu? Pengembangan hasil diskusi ini adalah produk yang akan kalian hasilkan, ya. Kalau di sini hasil riset, pengembangan ide hasil diskusi ini adalah yang kalian rencanakan untuk menyaingi produk pasar tadi. Paham? Misalkan di sini bahan bakunya tote bag-nya itu dari kain kanvas atau yang tadi Ibu tampilkan ya dari purun.
Karena purun itu tidak banyak di alam ya. Kalau kita sudah banyak yang alamnya berubah jadi tanah, jadi rumah, jadi bangunan, otomatis purun tidak lagi banyak tumbuh di hutan. Ya kan? Dengan bergeraknya proses ekonomi, produksi, banyak perusahaan yang dibangun di daerah, di hutan-hutan, otomatis dia kurang tempat tinggalnya, ya tidak? Jadi semakin sempit tempat tinggalnya, menyebabkan jumlah dari purun itu berkurang, ya kan? Nah, kalian mengakalinya dengan apa? Misalkan kalian ambil contoh produknya itu tote bag dari purun atau tote bag dari kulit kayu, ya, dari bahan lokal pokoknya. Nah, yang kalian akan rencanakan dibuat itu adalah yang menyaingi dari produk tersebut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, ini nomor 2-nya. Pertama di riset dulu, baru kemudian kalian mengembangkan hasil riset kalian. Kalau kalian idenya apa, ya? Silakan mengerjakan tugas tersebut. Alwi, ada yang salah bilang kan? Baik, ada yang ditanyakan? Ya, silakan Anissa. Yang pengembangan ide tadi itu gimana? Bagaimana? Pengembangan ide. Pengembangan ide yang kamu tanyakan? Apanya? Apa bedanya pengembangan ide sama hasil? Apa bedanya pengembangan ide dan hasil riset? Ya, ada lagi yang menanyakan sama? Ya, sama. Jadi, tadi aku telah menampilkan gambar-gambar dari produk kerajinan yang berasal dari pasar lokal ya. Ingat, apa aja tadi? Ada tas purun, kemudian tas kayu, rambut, apa lagi? Tas rotan dan lain sebagainya ya. Nah, produk-produk itulah yang nanti akan diriset, akan dilihat. Jadi kan ada beberapa poin di situ ya. Apa saja itu poin-poinnya? Mulai dari apa? Bahan baku. Ya, bahan baku. Nah, itu yang kalian riset adalah tas rotannya. Ya. Kemudian untuk pengembangan hasil diskusinya ya, pengembangan hasil diskusi itu kalian akan berdiskusi membuat produk saingan ya. Semacamnya, misalkan tas dari rotan tadi atau dari purun tadi, kalian akan membuat produk yang sejenis tapi dari bahan yang berbeda. Dari hasil diskusi kalian yang bisa mengungguli dari hasil riset pasar kalian. Ya, kalau tas purun tadi bahannya dari apa? Dari apa? Itu hanya contoh saja ya. Tas purun tadi bahannya dari apa? Dari purun. Apa purun? Ada yang tahu purun nggak? Pandan duri yang tumbuh di hutan-hutan. Ya, pandan duri yang tumbuh di hutan-hutan namanya purun. Nah, kemudian itu bahannya mudah didapatkan atau tidak? Tidak mudah kan? Nah, kalian akan mencari produk saingan di mana bahannya itu lebih mudah dicari. Ada lagi yang ditanyakan? Misalkan untuk bagian yang kedua, bagian kedua apa? Harga bahan baku. Bila kalian membeli bahan baku pandan duri tadi untuk membuat tas dari purun, itu murah atau tidak harganya? Bila dibandingkan bahan baku yang akan kalian ciptakan nanti, cari bahan baku apa yang murah, lebih murah dari si pandan duri. Paham? Jadi untuk pengembangan ide itu nanti untuk produk yang akan kalian buat. Mengerti? Makanya ibu bilang kalian rencanakan sudah produknya. Karena di situ ibu menentukan topiknya adalah tote bag. Tote bag.
tasnya itu berasal dari tas kurung atau tas kayu, ya nyamuk, atau juga bisa tas rotan. Pilih salah satu yang mana yang jadi riset kalian ya. Otomatis untuk pengembangan hasil diskusinya adalah tas dari bahan baku yang lebih mudah dicari atau lebih mudah didapat, ya. Usahakan dari hasil bahan yang memang sudah dibuang tapi masih bisa dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai lebih tinggi. Ada yang ingin ke yang lagi? Ada yang ingin lagi? Silakan jadi. Ketersediaan bahan baku itu maksudnya apa ya? Ketersediaan bahan baku. Ya, misalkan pandan duri tadi di alam karena tidak semua orang menanam dan memang tidak bisa ditanam ya, jadi dia tumbuh dia begitu saja. Kalian hanya bisa mencari di alam. Jumlahnya itu banyak atau tidak? Tidak. Itu berarti ketersediaannya bagaimana? Terbatas atau tidak? Terbatas. Kalian mencari bahan baku ya melebihi dari terbatas itu tadi, artinya apa? Tidak terbatas atau yang mudah dicari. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Baik, karena sudah paham sekarang silakan untuk evaluasi itu apa ya? Evaluasi itu kalian menampilkan keunggulan dan kelemahan dari produk riset tadi dan produk riset kalian. Jadi sudah pembandingannya. Ada lagi? Sudah? Sudah paham semuanya? Kalau sudah kita buat penjadwalannya ya nak ya? Kita buat penjadwalannya. Dimulai dari kegiatannya, mohon perhatiannya sebentar. Dari kegiatannya, kemudian alokasi yang dibutuhkan, kemudian ini adalah waktunya. Yang pertama, kalian melakukan riset. Membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Ibu melihat jam dulu ya. Jadi ada waktu sekitar 60 menit. Ada waktu sekitar 60 menit. Alokasinya butuh berapa lama? Kalau ibu menentukan ini hasil risetnya sekitar 25 menit bisa? Kelamaan? 20 menit aja ya. Oke, sekarang pukul 13. Terakhir sampai 13.20 ya. Ya. Risetnya 20 menit. Dimulai dari pukul 13 sampai dengan 13.20. Kemudian kegiatan yang kedua, kalian mulai pengembangan ide. Kalian membutuhkan waktu berapa menit? Kalau ibu ajukan 20 menit juga bisa? Nah, 20 menit. Jadi pukul 13.21 sampai pukul 13.40. Nah, kemudian yang ketiga, desain. Kalian mulai membuat desain dari produk kalian, hasil dari pengembangan idenya ini. Butuh waktu berapa? Amir? 15 menit cukup? 15 menit cukup? Karena kita nanti akan melakukan presentasi, nak. Oh iya. 13.42 sampai 15 menit ini berapa nih? 13.57 ya. Lalu kalian akan melakukan presentasi
atau demonstrasi ya. Ini masih belum bisa dibilang demonstrasi, tapi kalian boleh menampilkan produknya ya. Itu demonstrasi. Kalian butuh waktu berapa menit? Pada masing-masing kelompok 7 menit bisa? Kepanjangan? Yang saya kok. Hanya itu yang kalian akan menceritakan di sini apa, bentuknya apa, ada sambungnya atau tidak, bahannya dari apa saja seperti itu. 5 menit cukup ya? 5 menit untuk 3 kelompok ya. Untuk 3 kelompok. Maka hasilnya adalah berapa? 15 menit. Waktunya dari jam berapa dari jam berapa? 13.58 sampai 15 menit. Ini ke jam 2 tinggal 2 menit ya. Berarti nambah 13 menit. 14 13. Benar? Kemudian untuk masing-masing tanggapan ada saran, ada tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain. Ini masukkan waktunya. Jadi per masing-masing kelompok boleh bertanya 1 kali saja ya. Nanti biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Ibu kasih waktu 2 menit saja untuk menjawabnya ya. Ibu kasih waktu 2 menit saja menjawabnya. Dikali berapa jumlah kelompok kalian? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perwakilan per masing-masing kelompok 3 saja ya. 3 saja berarti tetap dikali 3 kelompok ya. Karena yang presentasi hanya 3 kelompok. Jadinya berapa? Jadinya berapa menit ini? 6 menit. 14 ditambah 6 menit sama dengan 14 selesai kita ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, silakan dikerjakan. Bila nanti masih ada yang bingung, kalian bisa mengacungkan tangan dan bertanya kepada ibu.
Baik, sudah selesai semuanya? Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Piringnya satu. Pada jadwal yang sudah kita sepakati bersama, waktunya kita untuk melakukan presentasi ya. Ibu akan menerima gambar melalui WA. Silakan kalian kirim ke ibu desainnya sehingga bisa kita tampilkan melalui LCD. Ya. Baik, kelompok siapa yang akan maju terlebih dahulu? Silakan angkat tangan. Febri, Halen, Halen duluan, silakan. Sama warna 3 Bu. Ya, boleh. Kirim belum? Kalau gitu kelompok yang sudah ngirim dulu Febri ya. Boleh maju duluan, silakan. Sambil menunggu dari kelompok yang lainnya. Ya, silakan Febri, kemudian Pamela, kemudian apa lagi lah, lupa ibu namanya. Messi, satu lagi Andrika. Ibu akan tampilkan. Bentar, ya. Ini ya. Benar nih gambar kalian? Yang dua tadi. Ya, benar ya. Itu yang paling Nah, saya dilihat ya. Ini ya. Silakan dibuka dokumennya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pada hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini ada saya, saya Pemelusnya Andrea. Saya Andriko Pata Putra. Yang pertama bahan baku, hasil riset bahan alami terbuat dari rotan, sedangkan yang hasil diskusi kain percat. Yang kedua harga bahan baku, yang bagian hasil riset itu lebih mahal karena jarang ditemukan. Dan hasil diskusi sebaiknya lebih murah karena mudah ditemukan. Ketiga, di perawatan hasil risetnya menggunakan tangan dan hasil diskusi menggunakan mesin jahit. Dan yang keempat, produk hasil risetnya tas rotan dan hasil diskusi oke. Kalau itu apa yang akan mendatang? Terus yang kelima
distribusi hasil riset dari desa ke kota, hasil diskusi kota ke kota, kota ke desa, ataupun kota ke luar negeri. Keuntungannya hasil riset kami ada orang dewasa atau lansia, lalu dari hasil diskusi itu ada anak-anak, remaja dan dewasa. Lalu yang ke-9 inovasi produk, yang hasil riset kami itu disuap, kalau yang hasil diskusi itu dibagian. Jadi ketersediaan bahan baku hasil risetnya terbatas, untuk hasil diskusinya tidak terbatas. Dan untuk evaluasi hasil risetnya keunggulannya dengan menggunakan bahan rotan produk akan lebih tahan lama. Kekurangannya memakan waktu yang cukup lama serta harga bahan baku mahal dan susah didapat. Untuk hasil diskusi, keunggulan bahan mudah didapat dan harga bahan lebih murah serta dapat dikreasikan. Secara pembuatannya lebih cepat. Berikut adalah hasil sketsa gambar kerajinan khas kami. Ini yang gambar botlek dari kain perca, bisa dilihat ini. Lalu yang selanjutnya ini adalah sketsa khas lokal. Bagus ya tasnya. Silakan mengajukan pertanyaan pada teman-temannya. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya mau bertanya. Jadi besaran kalian jual kas itu berapa dan kalian untungnya berapa? Semuanya mau pertanyaannya? Silakan. Bisa jawab pertanyaannya tadi. Pertanyaannya diulang, Kak. Kalian menjual harga tas kain itu berapa dan kalian dapat untung dari situ berapa? Jadi untuk penjualan tas kain ini sendiri kami jual dengan harga kisaran 35 sampai 40 ribu. Dan keuntungan yang kami dapatkan sekitar 15 sampai 20 ribu. Oke. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh ditutup 10 menit. Ya, sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Perhatikan untuk kelompok yang baru saja tampil, nanti gambarnya dan juga pengembangan hasil diskusi serta hasil risetnya dikirim ke GCR ya. Ibu sudah sematkan dokumennya, jadi kalian tinggal mempost aja. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Silakan. Sudah dikirim? Dikirim dengan dokumen. Itu siap.
Selamat siang semuanya. Perkenalkan dari kelompok 3, saya Kevin Solo. Saya Priscilla Priani. Saya Malaysia Rustiani. Saya Priscilla Priani. Kami akan mengklasifikasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah hasil riset dan pengembangan hasil diskusi bahan baku. Hasil risetnya kain kanvas dan ide hasil diskusi ada kain sisa daging. Lalu bahan baku dari hasil riset. Kain kanvas lebih mahal karena kain yang digunakan kain baku dan pastinya berharga mahal. Sedangkan Satu, permisi Ibu Moinela ya, boleh jadi operator untuk mengoperasikan komputernya? Silakan. Harga bahan baku yang kain perca yaitu lebih murah karena bekas kain sisa olahan dari baju. untuk peralatannya, yang pertama kita menggunakan mesin jahit, yang kedua ada alat cetak, yang ketiga aksesoris, yang keempat resleting. Untuk pengembangan idenya mesin jahit, aksesoris dan resleting. Nama produk untuk hasil riset yaitu tote bag kain kanvas. Untuk pengembangan ide hasil diskusi yaitu tote bag batik. Hasil riset kami pertama-tama yaitu kain dalam teknisi pembuatannya. Kain dipotong sesuai pola besar dan bentuk sesuai desain. Lalu kain dijahit dan di resleting. Setelah itu disablon atau dicetak dengan desain yang sudah ditentukan. Lalu ditambahkan aksesoris agar menarik jika perlu. Itu opsional. Dan juga pengembangan ide hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu kain dipotong sesuai dengan pola dan juga kain dijahit dan diberikan resleting. Lalu ditambahkan aksesoris jika perlu. Kemudian untuk pemasaran, hasil riset kami membagikan pamflet dan brosur. Yang kedua, mengoptimalkan pemasaran di sosial media. Yang ketiga, menggunakan jasa influencer untuk membuat konten dan memberikan feedback. Lalu membuat event grand opening yang mengundang anak muda. Untuk pengembangannya bisa melalui online, contohnya Instagram, Twitter, Facebook, dan medsos lainnya. Yang kedua, pameran kerajinan dan event-event daerah. Untuk distribusi, lokasi riset kami distribusi bisa ke toko-toko khas, aksesoris, dan lain-lain. Untuk melihat distribusi, dapat didistribusi ke toko-toko khas, batik-batik, dan toko kerajinan tangan dan oleh-oleh. Peminatnya dalam hasil riset yang kami sudah cari yaitu banyak kalangan anak remaja yang menyukai tote bag. Dan juga dalam pengembangan ide ini yaitu terdapat mungkin ibu-ibu atau juga kalangan anak remaja dan penyuka kerajinan. Untuk inovasi produknya dari hasil riset kami, gambar dapat bervariasi sesuai yang kita inginkan atau pastel gambar-gambar yang menarik. Untuk mengembangkannya, dimodifikasi dengan menambahkan ornamen jenis kain lain seperti kain satin dan kain jin. Untuk motif dan bahan baku, fasilitas sama ditemui di pasaran. Sedangkan untuk kain perca bisa didapatkan di pasaran ataupun di pusat olahan Indonesia. Sebagai evaluasi, kelebihan kain kanvas dapat dijual di mana saja. Kelemahan cenderung memiliki banyak kompetitor. Sedangkan untuk kain perca cenderung memberikan harga jual tinggi karena menjual kain kanvas dan bahan baku bisa lebih murah. Kelemahan jadi pengejar lebih sulit karena harus menyesuaikan pola kain. Berikut sketsa. Berikut adalah desain tote bag yang kami sudah buat. Ini depan
depan dan belakangnya. Bisa kalian lihat ya, bahan yang digunakan di sini yaitu adalah bahan kain batik. Itu bisa digunakan menggunakan kain perca Agar terlihat lebih agar indah. lebih indah dan menarik. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan untuk teman-temannya. Ada yang ingin bertanya? Boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh dibaca filosofinya. Boleh dibaca filosofinya? Tuh, filosofinya tuh. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Jadi maksud kalian membuat burung itu tuh apa tujuannya? Jadi gini. Karena kan kalau kain perca kan banyak motifnya, dan mungkin di kain perca itu ada motif burung, makanya kami taruh burung. Iya. Kan bisa Kan satu. Silakan mengajukan pertanyaan lagi. Apa ada yang bertanya lagi? Kalau yang mau beli juga boleh. Ini boleh. Maaf, saya mau bertanya, kisaran harganya berapa ya? Karena ini batik dan perca memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada yang 40, mungkin up to 70.000 dengan keuntungan mungkin 20 sampai 25. Karena kami menjual kreativitas. Ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang mau bertanya, Mas? Ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan mungkin? Sudah? Baik, boleh. Itu ada lebih Oh, masih ada silakan. Jadi Warnanya apakah cuma hitam itu atau ada warna lain? Menyesuaikan kain perca. kata dia ada dibilang bisa Dengan kan kain inovasi. ya. namanya juga kain perca kan kita. Baiklah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, boleh ditutup. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk kelompok 3 jangan lupa dikirim ke GTR ya. Hasilnya bagus sekali. Dia bisa mengkreasikan kain perca ya. Jadi dia akan memilih apa model yang paling menarik di situ, dia mencontohkan burung. Berarti itu ada sakunya ya? Ada sakunya ya? Oke. Selanjutnya kita kembali ke kelompok yang akan maju. Silakan kelompok 2. Boleh maju. Sudah siap? dikirim di WA, Bu. Sudah dikirim ke WA? Oke. Maju dulu silakan. Bagi kelompok yang sudah maju jangan lupa ya, pekerjaannya tadi dikirim ke GTR. Silakan ambilnya gambarnya yang mana? Ini ya. Silakan maju nak. Yang jadi operator.
Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia Sulaiman, Iva Romalin juga. Dan kami Kurniawan, Muhammad Abdul Syukur Pramudio. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk tote bag kami. Yang pertama ada proses dan produksi bahan baku. Hasil risetnya adalah rotan, dan pengembangan ide hasil diskusinya adalah kanvas atau kain perca. Di sini rotan harga bahan bakunya kami bisa sebesar 20.000 per meter, dan untuk kanvas atau kain perca seharga 14.000 per meter. Lalu peralatan untuk membuat rotan adalah pisau dan benang. Sedangkan untuk kanvas atau kain perca ada gunting, pensil, alat ukur, mesin jahit, dan jarum. Nama produknya sendiri untuk rotan adalah tote bag rotan, sedangkan untuk kain kanvas atau kain perca itu tote bag kain. Teknis pembuatan untuk hasil untuk pembuatan rotan itu dengan menganyam. Sementara hasil diskusi pengembangan ide kami itu dengan menjahit. Untuk pemasarannya kami dari hasil riset pemasarannya ke pameran dan pasar tradisional. Sementara untuk tote bag kain perca kami ke online shop seperti Tokopedia, Shopee, website atau dan online offline store. Distribusi dari hasil riset secara langsung, distribusi secara langsung, sementara dari pengembangan hasil kami yang kanvas secara langsung atau online. Untuk minyak dari hasil riset rotan kebanyakan dari hasil riset bahkan dari orang tua terutama ibu-ibu. Sementara dari pengembangan hasil ide kami yaitu kanvas atau kanvas kalangan anak muda. Inovasi produk tote bag rotan dipadukan dengan pernak-pernik, sedangkan untuk tote bag kanvas itu sablon dibordir disulam. Ketersediaan bahan baku untuk tote bag rotan itu sangat terbatas, sedangkan untuk tote bag kanvas itu mudah ditemukan. Yang ke-12, evaluasi. Kekurangan dan kelebihan pada tote bag rotan. Kekurangannya ketersediaan bahan baku terbatas, dan kelebihannya nilai jual sangat tinggi. Perawatannya mudah. Untuk kekurangan tote bag kanvas itu tidak sekuat rotan, mudah kotor dan tidak awet. Sedangkan untuk kelebihan tote bag kanvas itu peminatnya lebih banyak, lebih fashionable, ramah lingkungan, dan harga lebih terjangkau. Ya, bisa dilihat contoh tote bag, produk tote bag kami menggunakan bahan kanvas. Sekian presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, kami silakan. Silakan yang mau bertanya. Ya. Ada yang ingin tahu? Atau mungkin menanggapi, boleh ya? Kami dari kelompok 3 bertanya, kan kain perca sama kain kanvas kan beda. Kalau kain perca itu kan kain jadi dan sisa, sedangkan kain kanvas itu kan masih baru gitu. Di teknik apa sih tadi bisa di bordir, bisa diapa lagi gitu? Sablon. Nah itu Ada teknik pembuatannya bisa diapakan aja tadi? Di sablon, dibordir. Tapi kan kalau misalnya kain itu kan nggak bisa kemudian kayak sablon itu nggak tahu. Pertanyaannya di mana? Akan
kenapa kalian tidak memilih kain sisa atau limbah? Kenapa kalian lebih memilih kanvas? Silakan. Kenapa disatuin juga? Kenapa diapakan? Disatuin gitu. Sedangkan kan kata sendiri kain perca dan kain apa tuh? Ya. Kenapa lebih memilih kanvas? Ada di sini ya, pertanyaannya ada bahan baku ya. Kalian akan memilih pengembangan ide hasil diskusinya kanvas atau kain perca. Yang ditanyakan sama Catherine, kalau kanvas memang bisa, kalau kain perca itu belum tentu bisa di sablon, dibordir atau disulam. Jawaban kalian belum. Kain perca bisa disablon. Nanti bisa disablon. Kami akan menjawab pertanyaan Catherine. Kalau tote bag dari kain perca, untuk motifnya kami menggunakan teknik sulam, dan kalau memasang dibordir dan disablon. Jadi kami menyesuaikan permintaan dari motif. Tidak terpatok pada kain kanvas saja, tapi kami membuat kain. Ya, sesuai dengan yang sudah ditampilkan di ini ya, hasil apa namanya catatan pengembangan ide hasil diskusinya. Jadi mereka menggunakan antara kanvas atau kain perca. Berarti kalian menyesuaikan dengan bahan baku yang tersedia gitu ya. Dan sesuai dengan permintaan dari customer. Permintaan apa tuh? Permintaan dari customer, dari permintaan pembeli. Customer itu pembeli ya. Jadi kalau pembelinya pesannya pakai kain kanvas, maka mereka akan membuatkan kanvas. Benar demikian? Benar. Dijelaskan. Kalau yang pesan mintanya kain kanvas, silakan kalian menjelaskan. Jika customer meminta kami untuk membuat tote bag dari kanvas, kami akan membuat dari kanvas sesuai permintaan. Misalnya kalau dari kanvas, kami akan membuatnya tote bag kanvas. Tapi kalau customer meminta kain perca, kami akan membuat tote bag kain perca. Tapi kan perca itu tidak custom gitu loh. Karena kalau perca kan sudah ada desainnya. Kalau batik misalkan Ya kan, customernya meminta kain perca kan. Kain perca kan random. Iya. Nah, customer itu bisa mengcustom gambar yang kami gambar sulamnya. Tapi untuk kainnya tetap kain perca. Kain perca kan udah ada gambar gitu loh. Iya, untuk apa kan sulam lagi? Terus kan kain perca tuh udah ada motifnya tuh kayak batik. Nah, kenapa di teks buatan tadi kalian tulis bisa disulam juga, bisa dibordir juga? Untuk kain perca, kami membuat inovasi baru dari ide kami sendiri, yaitu dengan menyulam pernak-pernik ataupun hiasan lainnya yang senada dengan motif, yang kontras atau senada dengan motif atau warna dari kain percanya itu. Bisa diterima? Ya, bisa.
Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Boleh ditutup? Demikian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Aplaus buat semuanya. Bagus sekali. Baik, kalian telah menampilkan presentasi tentang ide-ide pengembangan dari hasil riset yang telah kalian lakukan terhadap produk-produk lokal ya. Jadi dari semuanya itu izinkan Ibu memberikan masukan ya. Pertama untuk kelompok yang tampil nih, maaf, nah tadi ya, yang ini ya, dia menawarkan produk ini dengan kisaran harga 25.000 ya. Benar tadi 25.000 dengan keuntungan sekitar 10 sampai 20.000. Melihat bahannya, ini sangat memungkinkan mendapatkan keuntungan seperti itu. Kalian sudah menghitung bagaimana cara menghitung keuntungan kemarin kan? Ya. Jadi tidak memerlukan banyak modal untuk kain semacam ini. Jika kalian ingin menjadikannya tote bag dan menjual dengan harga yang tinggi seperti harga 25.000 sampai 30.000 karena kalian menjual karya ya, itu masih memungkinkan. Modalnya kan cuma benang sama kain saja, sementara kain harganya tidak sampai segitu angkanya ya. Itu hanya masukan dari Ibu. Kemudian untuk kelompok dari untuk produk dari kelompok 3, kamu menggambar melalui ibis ya? Menggambar melalui apa ini? Canva ya, bagus sekali ya. Di sini dia ingin menampilkan kain pecah, tapi karena dia dalam bentuk gambar kesannya seperti satu bentuk kain gitu ya. Tapi sebenarnya ini ada kain perca, jadi bisa memang bagian kain perca itu kita cari motif yang masih tersisa dijadikan sebagai covernya ya. Kemudian disambung dengan kain yang lainnya sehingga jadi bagus ya. Ini kelihatan bagian depannya seperti ini, bagian belakangnya berbeda lagi. Ini batik ya, karena batik bermacam-macam. Di sini dia menyatakan tote bag ini siap memanjakan setiap mata yang melihatnya dan membuat tampilan Anda tampak seperti keluarga kerajaan karena motifnya yang indah ya. Dia memuji penggunanya ya. Baik, bagus sekali karena dia menjual kreativitas dan keindahan. Dia mematok harganya sekitar berapa tadi? 70.000 sampai 75 dengan keuntungan 25.000. Bagus sekali ya. Selanjutnya Ibu akan membahas dari kelompok 2, metal ya. Kesannya Ibu tangkap ini jelas bukan untuk orang tua, benar? Jadi sasaran pasarnya adalah orang muda yang penuh style. Jadi ini mereka yang, dan tidak semua anak muda sepertinya ini ya. Yang kalem-kalem kayaknya nggak bakal mau ini, benar? Ini mereka yang gaul-gaul ya. Baik. Dia kreatif menawarkan inovasi, jadi bukan hanya dari kain kanvas saja bahannya, tapi juga dari kain perca, di mana kain perca tidak hanya bisa dijahit, tapi bisa juga dipadukan ya dengan bahan lainnya sehingga menjadi produk yang lebih berkualitas. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya karena semuanya sudah selesai, marilah kita melakukan refleksi ya. Melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Kalian sudah mempelajari apa itu jenis dan bahan serta karakteristik kerajinan ya. Kemudian kalian sudah mempelajari macam-macam produk lokal. Kalian juga sudah menganalisa semua bahan-bahannya dari bahan buatan atau bahan alam, kemudian dari fungsinya. Mohon maaf ada pengumuman sebentar ya. Baik, kita lanjutkan.
menggunakan kunci motor, bisa menghubungi Bu Yosa ya. Oke, Ibu lanjutkan. Di dalam pembelajaran dari awal hingga akhir tadi, di bagian manakah yang menurut kalian itu paling mengesankan? Di bagian manakah yang paling nyantol di hati kalian, bahasa nyantol tuh, paling mengesankan? Jadi kalian paling ingat di situ bagian situnya. Ibu akan menunjuk. Pristia, bagian mana yang paling kamu ingat, Pristia? Saat mendesain suatu produk itu yang paling Kamu suka di bagian mendesainnya? Ya, berarti kamu memang suka desain ya? Untuk macam-macam kerajinan dari produk lokal, apa saja sih yang kamu ingat produk-produknya itu? Ibu mau tunjuk Kindi, silakan. Apa saja macam-macam produk kerajinan dari pasar lokal yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Tas dari rotan, kemudian yang keras suaranya Ibu kurang dengar. Tas dari kain perca, Tas dari kain perca, kemudian ada juga dari kain perca. jepit dari kain perca. Yang dari produk lokal, nah, dari produk lokal. Tas kayu maksudnya gimana? Tas dari kulit kayu, Ya, tas dari kulit kayu, kemudian ada tikar, tikar atau lampir, apalagi ada tameng, tameng. Kita menyebutnya apa tameng di sini? Alawang. Baik. Kemudian yang terakhir, Ibu ingin mengetahui bagaimana kalian menganalisis teknik produksi kerajinan pada tote bag yang dikerjakan tadi. Tote bag misalnya seperti yang sudah kalian presentasikan, tote bag dari kain perca. Bagaimana cara pembuatannya? Ada yang bisa menyampaikan kepada Ibu nih, misalkan punya kelompok 2 ini. Bagaimana cara atau teknik pembuatannya? Teknik kalau untuk tote bag rata-rata sama ya. Apalagi untuk yang bahan buatan. Siapa bisa menceritakan kepada Ibu? Angkat tangan. Silakan. Bagaimana? Dimulai dari apa tadi? Membentuk pola. Habis itu, silakan. Dipotong kainnya, kemudian dijahit, lalu ditambah resleting, aksesoris. Sebelum dilepas ke pasaran, diapakan dulu? Dikemas. Ya, Ibu anggap kalian memahami itu ya. Ibu kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan, kalian membawa peralatan dan bahan-bahan yang disiapkan untuk produk yang sudah kalian presentasikan tadi. Ya, kita akan sama-sama membuat tote bag dari sini. Kalau dari rumah kita menggunakan mesin jahit. Kalau di sekolah kita menggunakan jarum tangan. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh? kalau misalkan yang nggak bisa dijahit tapi cuma dilem, Kalau kamu mau jual tote bag yang dilem, misalkan dilem doang nggak bisa dijahit. boleh. Kalau mau bikin yang tidak dijahit dengan teknik lem juga boleh. Asalkan terjamin kekuatannya, karena tote bag itu digunakan untuk membawa barang kan? Ya. Kalau dilem kuat nggak kira-kira? Kurang. Harus ditentukan lemnya lem apa. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, maka Ibu anggap Ibu untuk pertemuan hari ini
Jangan lupa untuk LKPD Mandiri tadi dikirimkan ke GCR ya. Begitu juga dengan hasil presentasi kalian dikirimkan ke GCR agar Ibu bisa memberikan penilaian. Selanjutnya, Ibu ingin salah satu memimpin doa sebelum kita pulang ya. Siapa ya? Anissa. Silakan Anissa, pimpin doanya ya. Yang keras suaranya biar teman-temannya kedengaran. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Anissa. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya materi yang Ibu ingatkan tadi, bahan-bahannya dibawa semua agar kita bisa praktek. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.